izin nanti kalian bisa akses ini juga, nanti saya upload. Nah, di pembahasan part 1 kita sudah belajar sama-sama terkait riset dalam PR. Kalau ada yang belum menyimak di video itu, nanti silahkan ditonton karena di situ saya menjelaskan tentang pendahuluan kenapa riset itu dalam PR menjadi hal yang sangat penting. Nah, intinya riset dalam PR itu dilaksanakan ketika sebelum kampanye maupun setelah kampanye. Jadi misalnya tadi, sebelum kampanye nih kalian riset, kira-kira hmm, apa event seperti apa sih, event humas seperti apa sih yang disukai anak muda nih. Nah, kira-kira gitu. Kalian jadi humas dalam suatu perusahaan yang target marketnya adalah anak muda. Nah, kemudian pengen bikin event. Nah, sebelum bikin event itu otomatis kalian harus riset dulu. Event seperti apa yang disukai, kira-kira bintang tamunya itu siapa yang cocok. Nah, itu merupakan proses riset. Nah, tetapi nggak cukup sebelum kampanye saja sebuah riset itu dilakukan. Tetapi setelah kampanye pun itu penting untuk humas melakukan sebuah riset. Misalnya, ketika sudah menyelenggarakan suatu event, katakanlah kalian jadi humas di perusahaan yang target marketnya itu adalah anak-anak muda. Katakanlah kalian kerja di Blue, BCA, tapi digital, gitu kan. Nah, kalian bikin suatu event. Eventnya apa? Itu konser K-pop gitu. K-pop. Nah, kemudian setelah kampanye itu dilakukan, ternyata dievaluasi. Nah, proses evaluasi itu juga merupakan bagian dari riset. Untuk apa? Untuk melihat apakah kegiatan atau kampanye yang kalian lakukan itu sudah berhasil atau belum. Tetapi riset ini nggak cuma dilaksanakan dalam konteks pembuatan suatu activity aja. Nggak cuma misalnya kalian bikin event terus dievaluasi, dilakukan riset setelah eh, kampanye, kegiatan atau activity. Tetapi misalnya tadi, balik lagi ke pembuatan press release. Itu ketika setelah press release itu kalian sebar ke apa namanya ke para wartawan, kalian bisa melakukan riset lagi. Riset setelah kampanye atau riset setelah activity yang kalian melakukan. Kegiatannya apa? Kalian melakukan penyebaran press release nih ke wartawan. Nah, dari situ berapa yang akhirnya melakukan publikasi terkait apa namanya kegiatan yang kamu lakukan itu. Nah, nanti misalnya dari 100 wartawan nih, media yang kalian undang, ternyata yang mau mempublikasikan kegiatan kalian itu cuma 50 orang nih. Nah, kemudian 50 itu lagi kenapa mereka nggak mau? Nah, kalian bisa melakukan riset yang lebih dalam, misalnya mewawancarai sebagian dari wartawan itu tadi yang tidak mau atau tidak melakukan publikasi terkait dengan kegiatan yang sudah kalian sampaikan itu. Kira-kira apa faktornya? Apakah memang karena tidak ada nilai berita dalam kegiatan yang kalian lakukan? Atau mungkin harus ada strategi-strategi khusus atau pendekatan khusus kepada para wartawan biar apa namanya berita yang kalian sampaikan itu dipublish di media mereka. Itu kadang kan nggak cuma faktor internal aja, nggak cuma gara-gara faktor misalnya, oh mungkin tulisanku jelek ya sehingga wartawan nggak mau nih, atau mungkin kegiatanku, aktivitiku jelek nih sehingga nggak ada peliputan dari media. Kadang nggak, bukan cuma hal-hal seperti itu saja yang menjadikan faktor. Tetapi ketika misalnya kalian gali lebih dalam, oh ternyata karena mereka itu nggak mau
melakukan publikasi kegiatan kita karena menurut mereka kita itu cuma melakukan pendekatan atau mengontak mereka ketika ada acara saja, tetapi ketika selepas acara mereka nggak di-treat dengan baik, sehingga kemudian kalau sudah tahu ada hal-hal seperti itu, kemudian kalian sebagai humas bisa mengambil langkah strategis ke depannya, misalnya mengagendakan entertain nih dengan para wartawan, mungkin sebelum event kalian melakukan apa namanya media gathering setiap berapa bulan sekali. Nah, itu salah satu langkah-langkah strategis dari sebuah riset yang datanya kemudian sudah kalian miliki. Itu salah satu fungsinya. Nah, sebelum kita masuk gimana cara melakukan risetnya, itu saya ulas lagi, ini juga ada di pertemuan di part 1 sebelumnya tentang prinsip riset dalam PR. Pertama, tetapkan tujuan. Jadi tujuannya jelas dulu. Kalian mau menggali apa dalam sebuah riset itu. Kemudian, bedakan output dan outcome. Nah, ini saya singgung secara lebih detail di part 1. Kemudian yang ketiga, mulai dengan analisis konten media. Jadi, konten media itu kalian perlu analisis lebih jauh lagi karena itu akan bermanfaat bagi kegiatan-kegiatan humas kalian. Kemudian tidak ada satu teknik tunggal. Artinya bahwa misalnya kalian melakukan riset, itu tuh nggak cukup untuk melakukan survei aja. Terkadang survei itu harus didukung juga dengan wawancara. Kayak tadi, misalnya dari 100 orang wartawan yang diundang, ternyata hanya 50 orang gitu kan yang melakukan peliputan. Nah, setelah itu, setelah kalian melakukan analisis itu konten, nah, kemudian kalian lanjut lagi dengan teknik lainnya, yaitu teknik wawancara. Wawancara, kalian mewawancari beberapa wartawan yang mereka itu tidak melakukan peliputan terhadap berita yang kalian sampaikan. Nah, nanti baru kalian mendapatkan data yang lebih utuh lagi. Terus, ini ada beberapa dua jenis riset dalam PR. Yang pertama itu riset terapan, dan yang kedua riset teoritis. Nah, riset teoritis. Ini saya juga singgung secara detail sekali pada pembahasan part 1. Di situ sudah ada jelas sekali apa bedanya terapan dan teoritis. Intinya ketika misalnya kalian sebagai humas itu bisa melakukan dua riset ini ketika mau melakukan riset untuk kebutuhan kampanye-kampanye atau strategi humas. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum ada ya. Kalau mau bertanya silahkan nanti langsung ikut gabung aja, langsung open mic aja. Ini ada 8 orang ya. Nah, kalau nggak ada, saya mau melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jadi, sudah disinggung pada bagian pertama bahwa riset dalam humas itu ada dua, riset terapan dan riset strategis. Keduanya itu bisa kalian gunakan dalam kegiatan PR. Nah, kalau riset terapan itu bisa kalian gunakan sebelum program direncanakan ataupun bahkan sesudah juga bisa. Kalau jenis riset strategis itu dia digunakan sebelum program dijalankan. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat sebuah program, tetapi program tersebut kalian belum punya gambaran kira-kira program apa sih yang cocok dengan agenda perusahaan. Nah, kalian bisa cari tahu nih, gitu, dari menggunakan riset strategis ini.
Nah, tujuannya apa? Riset strategis untuk merancang strategi dan menetapkan tujuan. Sehingga kalau apa namanya? Kalau misalnya mahasiswa humas itu mereka banyak apa bikin di akhir perkuliahan itu mereka banyak membuat sebuah skripsi tugas akhir yang jenis risetnya itu riset strategis. Jadi sifatnya itu dia pengen tahu nih bagaimana perusahaan itu merancang strategi komunikasi, misalnya program PR tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi riset strategis itu bisa dilakukan sebelum maupun sesudah program. Nah, evaluatif itu juga bagian dari riset PR. Jadi kalau evaluatif ini lebih ke mengevaluasi keberhasilan suatu program. Jadi misalnya kalian pengen melihat efektivitas suatu program, misalnya perusahaan Blue membuat acara konser K-pop. Nah, apakah acara tersebut kan tujuannya pembuatan acara itu perusahaan tuh pengen meningkatkan pengguna dari aplikasi Blue gitu. Nah, ketika mau membuat program itu, salah satu syarat untuk bisa menonton K-pop itu orang harus daftar aplikasi Blue terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran. Nah, kemudian dievaluasi kan sudah dijalankan kan. Kemudian dievaluasi apakah kemudian dengan strategi tersebut tujuan itu tercapai. Tujuannya apa? Tadi meningkatkan pemakaian apa namanya aplikasi Blue. Nah, apakah dengan adanya program tadi mengundang K-pop dalam konser itu artis boyband K-pop lah istilahnya, apakah itu berhasil apa tidak? Nah, keberhasilan itu kan nanti dilihat skala berhasil itu ada berapa ribu penonton atau ada berapa ribu pengunduh atau pengguna baru. Gitu. Nanti biasanya dicanangkan atau dibikin di awal. Sehingga langkah awal itu pasti menetapkan tujuan terlebih dahulu. Nah, kemudian eh, masuk ke pembahasan, oh tadi, Mas, ini saya singgung sedikit tentang pembahasan riset sekunder. Jadi, di dalam riset PR, itu kan ada riset primer, ada riset sekunder. Sama kayak misalnya kalian membuat skripsi. Dalam skripsi itu kalian bisa menggunakan sumber data primer atau sumber data sekunder. Sumber data primer itu artinya kalian sebagai periset itu melakukan berbagai macam jenis riset atau metode riset, misalnya melakukan survei, itu primer, melakukan wawancara, itu masuk ke primer, melakukan FGD, focus group discussion itu mengundang misalnya eh, 10 orang, 20 orang perwakilan untuk diajak berdiskusi. Misalnya kalian mau bikin event untuk CSR perusahaan yang punya konsep ramah lingkungan. Nah, untuk bisa membuat itu, kalian kan mungkin merasa clueless gitu. Akhirnya mengundang nih 10 orang yang paham akan pelestarian lingkungan. Kemudian di situ diadakanlah focus group discussion. Membahas apa? Kira-kira membahas apa saja sih yang dibutuhkan dalam pelestarian lingkungan. Kira-kira apa langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam pelestarian lingkungan. Nah, tujuannya macam-macam. Misalnya dari FGD itu pengen melihat konsep CSR seperti apa yang bisa berdampak kepada masyarakat dalam konteksnya pelestarian lingkungan. Ada di situ. Itu namanya riset primer. Nah, kalau yang riset sekunder
Nah, itu merupakan riset yang sumbernya itu udah ada. Kalau tadi FCD, survei, kemudian wawancara, itu sumber datanya kan belum ada. Kalian mencari tahu data yang belum tersedia, gitu. Itu riset primer. Tapi kalau riset sekunder, datanya itu masih kalian cari. Sorry, kalau riset sekunder, datanya itu sudah tersedia, misalnya dalam penelitian yang sudah dipublish, misalnya dalam buku, misalnya dalam database yang ada dalam internet, hasil mungkin jajak pendapat, artikel, laporan, jurnal. Nah, itu merupakan sumber riset sekunder. Nih, beberapa sumber umum riset sekunder, perpustakaan, database online, hasil riset dari orang lain, artikel, laporan, dan jurnal, dan data-data yang bisa kalian temukan di internet maupun buku, maupun misalnya ada lembaga riset yang sudah punya data, itu bisa kalian jadikan sebagai sumber utama riset sekunder. Sehingga ketika kalian sebagai humas misalnya budgetnya itu nggak ada untuk membuat suatu riset. Kalau tadi FGD itu kan ketika kalian mau melakukan FGD otomatis butuh biaya banyak gitu kan. Kalau ada budgetnya it's okay, go ahead. Tapi kalau nggak ada budgetnya, kalian tetap bisa melakukan riset, tetapi menggunakan riset sekunder gitu. Karena dia tidak memerlukan pengumpulan data yang baru. Nah, kenapa riset sekunder ini juga menjadi hal yang penting? Karena riset sekunder ini menjadi langkah awal yang dia itu lebih hemat untuk mendapatkan informasi sebelum kalian melanjutkan ke riset primer atau sebelum kalian melakukan sebuah kampanye gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke metode riset dalam PR. Pembahasan metode riset dalam PR. Ini saya hapus dulu. Nah, ada tiga metode riset utama dalam PR. Metode riset itu bisa kalian pakai metode riset yang saya sampaikan di sini. Jadi sama halnya dengan metode riset yang bisa kalian pakai ketika misalnya melakukan penelitian atau membuat tugas akhir atau skripsi. Nah, metode riset yang pertama yaitu survei. Survei ini digunakan untuk mengetahui sikap atau pendapat orang terhadap suatu topik. Nah, misalnya kalian membuat survei, apa yang audiens pikirkan tentang citra perusahaan itu, atau seberapa efektifkah peran eh, influencer, beauty influencer gitu misalkan terhadap citra perusahaan atau untuk meningkatkan reputasi. Ini ada yang chat apa ini? Maaf Bu, ini screen-nya nggak ada tulisannya. Oh ya, ya ini oh, nggak ada. Sebentar. Ya, ini udah kelihatan ya. Udah, Bu. Oh ya, oke. Jadi ada tiga metode riset utama survei. Survei kalian pasti udah pernah apa lihat ya, udah sering lihat. Ini bisa kalau dalam pembuatan skripsi, misalnya kalian mau ngerjain skripsi, penelitian dan lain-lain, kalian bisa menggunakan survei untuk pembuatan eh, apa namanya skripsi yang sifatnya kuantitatif.
Jadi untuk mengukur efektivitas suatu program, kemudian untuk eh, apa namanya, melihat jajak pendapat, melihat pendapat dari orang lain, sikap itu bisa menggunakan menggunakan survei. Nah, contohnya ini tadi, misalnya kalian pengen tahu terkait persepsi persepsi dari audiens Gen Z nih, persepsi uh, akan Gen Z terhadap citra perusahaan Blue gitu. Nah, kalian bisa melakukan survei. Surveinya pun nggak harus secara langsung. Bisa kalian menggunakan survei online, itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian ada yang namanya audit komunikasi atau communication audit. Di sini untuk menilai apakah ada perbedaan antara komunikasi yang dimaksudkan oleh manajemen dan yang benar-benar diterima oleh audiens. Contohnya, misalnya, manajemen berarti orang-orang yang ada di atasan kalian merasa komunikasinya itu sudah jelas. Manajemen merasa bahwa tugas-tugas yang diberikan, yang mereka berikan, itu sudah diinformasikan atau diinstruksikan dengan jelas. Tetapi kok hasilnya tidak sesuai dengan harapan? Karena mungkin audiens merasa bingung. Nah, ini bisa dilakukan audit komunikasi. Nah, misalnya, oh ternyata manajemen, persepsi manajemen atas komunikasi yang sudah jelas itu, komunikasi yang jelas itu berbeda dengan audiensnya. Jadi, misalnya dalam perusahaan, manajemennya itu katakanlah boomers. Terus audiens mereka adalah Gen Z, jadi bawahannya adalah Gen Z. Nah, manajemen itu mereka lebih suka, misalnya katakanlah mendeliver pekerjaan melalui email. Tapi audiensnya si Gen Z itu mereka jarang membuka email, sehingga banyak skipnya. Dan ketika merasa bingung, karena nggak pernah ada komunikasi secara personal, nah mereka juga enggan untuk nanya, sehingga ada miskomunikasi. Itu bisa dilakukan audit komunikasi. Terus metode tidak langsung atau unobtrusive, unobtrusive measure. Jadi di sini mengamati tanpa membuat subjek sadar bahwa mereka sedang diteliti. Jadi misalnya kadang nih ada orang, ada apa namanya, kalian melakukan riset, kalian sebenarnya pengen riset. Kalau misal kalian pernah lihat di apa namanya, di berita-berita, jadi ada petinggi-petinggi Gojek gitu, mereka ikut menyamar jadi ojol. Jadi pakai jaketnya, terus bawa motor, terus ikut narik di jalanan. Nah, terus dari di jalanan itu otomatis si petinggi, katakanlah apa manajer ya, manajer Gojek itu kemudian mengamati apa sih pembicaraan yang ada di kalangan ojol itu. Nah, pengen mengamati citra Gojek di kalangan para ojol itu tuh seperti apa, atau bahkan dia bisa mengamati citra Gojek itu di benak, di persepsi penggunanya itu seperti apa? Karena dia kan pura-pura nih, pura-pura jadi ojol, kemudian dia narik, dapat pelanggan dari situ. Kemudian ditanya, gimana Kak, kamu suka nggak, nyaman nggak naik Gojek, sering nggak? Terus menurut kamu gimana? Kurangnya apa? Nah, gitu. Karena subjeknya nggak sadar bahwa mereka sedang diteliti, otomatis dia lebih jujur dalam menyampaikan opini mereka atau unek-unek mereka gitu. Itu namanya metode tidak langsung. Dia pura-pura kayak intel gitu. Nah,
Tapi nggak cuma bisa dilakuin secara langsung, tapi kalian juga bisa menggunakan metode ini untuk analisis konten media, studi keterbacaan materi, atau pengumpulan fakta dari dokumen atau laporan. Nah, setiap metode ini punya manfaat dan kekuatan masing-masing. Praktisi humas seperti kalian nih harus jeli. Kira-kira metode yang mana sih yang cocok untuk digunakan? Jadi nggak nggak perlu semuanya juga dipakai, tapi pilih aja mana yang bisa cocok untuk digunakan. Nah, ini kan ada 3 metode riset. Sebentar ini tak ataskan ya. Ini ada 3, survei, audit komunikasi tadi, sama unobtrusive measure. Nah, ini sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Ini masih kelihatan ya? Oke, saya lanjut ke pembahasan lainnya. Nah, kita udah bahas tadi 3 metode utama riset. Sekarang riset survei. Kita bahas satu-satu. Riset survei itu seperti apa dalam PR? Nah, di dalam humas sendiri, riset survei tadi, metode survei itu le- paling banyak dipakai karena menyangkut kegiatan-kegiatan humas itu otomatis butuh survei gitu. Nah, survei ini bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari misalnya kita pengen melihat nih isu apa sih yang lagi tren. Nah, itu bisa melakukan survei. Kita pengen melihat pendapat dari orang nih terkait persepsi mereka apa namanya akan perusahaan kita, akan brand yang kita punya gitu. Nah, survei ini juga bisa digunakan untuk melihat opini publik tentang kandidat politik, tentang perusahaan, tentang kompetitor, hingga apa namanya biasanya dipakai. Kalau ini kan sering kan, misalnya kalian diminta nih sebagai mahasiswa, diminta ngisi survei kepuasan mahasiswa. Nah, kalau di konteksnya rumah sakit, survei kepuasan rumah sakit. Nah, ini survei-survei seperti ini bukan tanpa tujuan. Tujuannya ya nanti ketika misalnya ada keluhan, nanti untuk evaluasi gitu. Jadi misalnya mahasiswa nih melakukan mengisi survei kepuasan terhadap dosen. Ternyata nggak puas. Oh, dosennya jelasinnya nggak jelas nih. Apa suaranya berisik, nggak kedengeran gitu. Oh, nanti berarti ada evaluasi. Misalnya, oh berarti dosen itu harus gini, 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 gini. Atau mungkin cara menjelaskannya kurang enak. Atau mungkin sering telat. Atau apa. Nah, itu harus ada evaluasi. Biasanya nanti ada bagian dari perusahaan yang melakukan evaluasi itu. Terus jenis-jenis survei, ada beberapa jenis survei. Nah, survei ini yang pertama ada survei deskriptif. Dia fungsinya untuk memberikan gambaran kondisi saat ini. Jadi kayak misalnya kalian memfoto ceprat gitu kan, nge-screenshot itu adalah ketika kalian memfoto, hasil foto kalian itu merupakan realitas yang terjadi pada waktu itu. Misalnya fotonya jam 19.56. Nah, kalian foto saya lagi Zoom. Itu adalah realitas yang terjadi pada jam 19.56 di mana aku lagi nge-Zoom. Nah, tapi ketika misalnya jam 21.00 udah beda lagi realitasnya.
Tapi survei deskriptif itu bisa dipahami seperti itu. Dia memberikan gambaran tentang kondisi saat ini. Sehingga dia cocok untuk digunakan untuk melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Gitu. Jadi misal pengen melihat opini, opini masyarakat terhadap terhadap perusahaan kalian. Gitu. Nah, itu bisa menggunakan survei. Nah, terus ada yang namanya survei explanatory. Kalau ini, dia tujuannya untuk mencari sebab akibat dari suatu situasi. Nah, ini survei ini bisa menjawab pertanyaan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Contohnya, misalnya, mengapa karyawan itu tidak percaya pada pesan dari manajemen? Nah, mengapa reputasi perusahaan itu mulai dipertanyakan, gitu? Atau mengapa eh, pengunjung yang datang ke event K-pop yang diselenggarakan oleh Blue itu sedikit? Nah, itu bisa menggunakan survei eksplanatori. Nah, survei explanatory ini membantu kita untuk mencari solusi dengan memahami akar masalahnya. Jadi dia untuk mencari tahu root cause-nya itu apa. Misal kalian membuat suatu kegiatan, tetapi kok kegiatannya ternyata nggak berjalan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian bayangkan gitu. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nah, itu bisa dicari jawabannya atau datanya dengan survei explanatory ini. Nah, terus gimana cara penggunaannya? Mendingan pakai deskriptif atau explanatory. Nah, dua-duanya ini bisa kalian pakai. Alat yang bisa kalian pakai untuk misalnya memahami opini, sikap, masalah, serta untuk membuat keputusan yang basisnya itu data. Tetapi ingat, tujuannya apa dulu? Gitu. Cara kalau cuma pengen lihat opini, berarti bisa pakai survei deskriptif. Tapi kalau pengen melihat penyebab akar masalahnya itu apa, bisa pakai explanatory. Nah, terus dalam survei ada elemen-elemen elemen-elemennya. Nah, kira-kira apa aja? Yang pertama itu adalah sampel. Jadi kalau misal kalian melakukan survei dalam penelitian apa dalam mata kuliah metode komunikasi ya, metode kuantitatif komunikasi, kalian pasti akan bertemu dengan survei gitu. Karena ini salah satu metode yang sering dipakai, pasti ketemu. Nah, dalam melakukan survei itu harus ada sampelnya dulu gitu. Sampel itu apa? Sampel itu kelompok yang dipilih untuk mewakili populasi yang besar. Jadi misalnya gini, sam- nah jadi sampel itu misalnya ini ada 1.100 1.000 apa 100 ya. Ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya ini adalah sekelompok 100 orang. Nah, 100 orang yang menjadi pengunjung eventmu, kegiatanmu, aktivitimu. Nah, 100 orang ini merupakan populasi, gitu kan? Jadi, untuk kalau misalnya kalian bikin event, terus ada nih 100 orang yang datang ke eh, apa namanya kegiatanmu, agendamu. Nah, 100 orang ini merupakan populasi. Nah, untuk mencari tahu misalnya, apakah
kegiatan atau activity yang sudah aku lakukan, yang perusahaan bikin itu, apakah meningkatkan reputasi perusahaan atau tidak, otomatis harus dilakukan salah satunya survei. Bisa. Ini ibaratnya 1.000 ya, pokoknya ini angka yang besar ya, 100 bisa, 1.000 bisa. Misalnya ini 1.000 berarti populasi itu adalah 1.000 orang. Misalnya ini adalah 100, populasi itu adalah 100 orang. Dan begitu juga seterusnya. Nah, untuk melakukan survei, itu nggak perlu 100 atau 1.000 atau semua orang ini itu dikasih lembar pertanyaan. Tetapi kalian bisa ngepick gitu, pick sampel dari sini. Karena sampel itu perwakilan dari keseluruhan populasi. Nah, dalam menentukan sampel juga nggak asal, ada berbagai macam cara. Tuh. Terus, elemen yang kedua adalah kuesioner. Jadi ketika kalian membuat sebuah survei, itu pasti ada kuesionernya. Kuesioner ini merupakan daftar pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari responden. Jadi harus disusun dengan jelas, netral, dan mudah dipahami agar hasilnya valid. Nah, cara bikin kuesioner ini gimana? Nah, tergantung apa yang dibutuhkan. Gitu. Misalnya kalian mau apa bikin suatu survei terkait efektivitas efektivitas CSR perusahaan Blue dalam meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, efektivitas CSR perusahaan Blue gitu. Berarti kalau misal pengen melihat seberapa efektif CSR-nya apa? Misalnya CSR-nya itu dalam apa pelestarian lingkungan. Nah, pelestarian lingkungan, terus kemudian reputasi untuk meningkatkan reputasi. Nah, reputasi itu apa? Reputasinya, misalnya dalam pembahasan itu kamu bisa bikin suatu kuesioner. Eh, saya misalnya saya mengetahui program CSR yang diselenggarakan oleh Blue. Nah, nanti ada indikatornya sangat tahu, tahu, tidak tahu, sangat kurang tahu gitu. Kurang tahu, tidak tahu. Nanti ada beberapa indikatornya. Terus kemudian ada yang namanya wawancara. Jadi wawancara ini bisa kalian lakukan ketika misalnya hasil survei itu belum cukup menggambarkan atau belum cukup menjawab apa yang kalian cari gitu. Nah, di tahap wawancara ini kalian bisa langsung menghubungi responden. Misalnya tadi, kalian membuat press release. Ternyata 50 orang dari 100 orang hanya 50 wartawan yang publish. Nah, kalian bisa melakukan wawancara. Kenapa? Terus alasannya apa? Kalian meminta saran seharusnya seperti apa? Nah, itu kalian bisa lebih dalam lagi dengan melakukan wawancara. Nah, setelah melakukan itu otomatis kalian punya data. Datanya terkumpul, sehingga harus dilakukan analisis data. Dilakukan analisis statistik atau tematik. Nah, dari analisis ini nanti akan kelihatan trennya seperti apa. Jadi misalnya tadi, kalian membuat suatu program CSR. Terus dari program CSR itu
ternyata eh, apa namanya kurang efektif. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan? Nanti kan kelihatan ketika kalian melakukan apa namanya analisis data atau sudah mendapatkan data, kalian olah lagi. Kenapa butuh analisis data? Karena hasil riset kalian itu nggak cuma dibaca oleh kamu seorang, sama halnya ketika misalnya skripsi nanti. Hasil data yang kalian punya itu kan harus disajikan ke orang lain, ke dosen-dosen. Sehingga harus dianalisis. Jadi misalnya sudah ada data terkait ternyata tadi 50 orang itu tidak melakukan publikasi ke media massanya. Nah, ternyata alasannya apa? Alasannya karena nggak dikasih duit. Itu alasannya karena nggak pernah ngerasa cuma dimanfaatkan, nggak pernah diajak entertain dan lain-lain. Nah, otomatis nanti datanya dianalisis. Oh, berdasarkan hasil data yang kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa rendahnya publikasi yang ada di media massa terkait kegiatan yang kami lakukan itu karena kurangnya hubungan kurangnya hubungan dengan para media gitu. Kurang kuatnya hubungan dengan para rekan-rekan media. Sehingga nanti sarannya setelah analisis hasil itu ada sarannya. Sarannya misalnya sehingga ke depannya diharapkan ada program khusus dengan para wartawan, misalnya melakukan media gathering, melakukan kegiatan apa yang di luar hmm, apa kepentingan-kepentingan untuk bisnis. Tuh. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Belum ada. Belum ada sampai jam 9 ini nanti. Nah, oke. Kalau ini nanti silakan di screenshot sendiri ya. Apa namanya? Catatan-catatannya. Nanti saya juga akan upload di YouTube mungkin ya nanti. Nah, saya lanjut ke teknik tadi. Tadi kita udah bahas tentang elemen-elemen yang ada dalam survei. Nah, terus kita masuk ke sampel. Tadi kan saya bilang, kalau ketika ya. Nah, jadi tadi saya singgung bahwa ketika melakukan atau mengambil sebuah sampel dalam riset, itu harus ada prosedurnya. Jadi nggak bisa asal, misalnya dari 100 orang itu kita nggak cuma pilih semau-mau kita pilihin berdasarkan keinginan kita, itu nggak bisa. Karena ketika misal kita milih-milihin tanpa ada prosedur yang jelas, nanti hasil data yang kita peroleh tidak bisa mewakili dari keseluruhan populasi itu tadi. Sehingga ketika bikin sampel, itu perhatikan bahwa sampel yang dipilih itu mewakili publik atau mewakili target secara keseluruhan agar hasilnya itu valid. Gitu. Terus ada dua teknik ketika misalnya kalian pengen melakukan pembuatan sampel. Yang pertama random sampling. Jadi sebenarnya kalian bisa random, tapi bukan cherry picking. Jadi cherry picking itu istilahnya kalian milih-milih sampel untuk kepentingan hasil data agar bagus gitu. Jadi misalnya ada 10 orang nih. 10 orang mereka pengen kalian jadikan sampel. Tetapi kalian tahu bahwa orang ke 1, 3, 5, 7 itu tuh
punya respon positif terhadap kegiatan kalian. Kalian sengaja masukkan ke dalam sampel, tetapi yang lain tidak diikutkan karena nanti akan memperburuk hasilnya karena menurut mereka kegiatan kalian kurang. Nah, otomatis karena cherry picking itu tadi hasilnya tidak valid. Nah, makanya dalam pembuatan sebuah sampel dari dalam penelitian itu harus menggunakan prosedur. Kalau misalnya pengen menggunakan random sampling, artinya kita harus memegang prinsip equality sama independency. Artinya semua semua populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jadi misalnya tadi dari populasi satu orang pertama sampai orang ke 100 itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel untuk dikasih kuesioner. Jadi kalian nggak cuma milih-milih, oh aku mau pilih yang mereka kayaknya suka dengan programku aja. Nah, kalau kayak gitu nanti hasilnya nggak valid. Nah, tadi prinsipnya kesetaraan dulu. Terus yang kedua, independensi. Artinya pemilihan satu elemen tidak memengaruhi pemilihan elemen lainnya. Jadi tadi, misalnya aja 100 kalian cuma pilihin di 50 awal karena apa kalian rasa orang yang 50 awal itu nanti mereka responnya positif terkait program humas yang sudah kalian bikin. Otomatis ya hasilnya ya nanti bisa ditebak bahwa oh ternyata bagus, oh ternyata berhasil meningkatkan reputasi. Itu artinya nggak punya independensi. Terus kemudian ya tadi saya taruh sini. Nah, terus untuk melakukan random sampling ini, tadi yang pertama, misal kalian melakukan simple random sampling itu, yang pertama, setiap individu punya kesempatan yang sama, equality prinsipnya. Terus, kalian juga bisa pilih random sampling itu pakai komputer atau alat yang acak gitu. Jadi kayak misal kalau kalian tahu, misalnya ada giveaway. Giveaway itu kan kadang ada ribuan yang ikut. Nah, untuk memilih satu pemenangnya secara random, biasanya itu kan pakai alat, pakai komputer. Nah, kalian bisa gunakan seperti itu. Sehingga hasil atau sampel yang dijadikan sebagai orang yang dijadikan sebagai sampel penelitian itu benar-benar mewakili populasi. Nah, misalnya penggunaan sampel ini kalian bisa lihat dalam survei-survei pemilu. Itu kan, mereka mengambil ribuan responden, cuma ribuan dari jutaan pemilih. Kalau quick count kalian lihat, kok penghitungannya belum selesai tetapi sudah ada datanya, sudah tahu pemenangnya. Gimana? Karena survei pemilu itu mereka mengambil sampel itu tadi dari keseluruhan populasi. Populasinya misalkan ada 100 juta pemilih. Nah, kira-kira berapa diambil berapa dari 100 juta itu nanti langsung di apa namanya? Quick count, dihitung cepat gitu. Nah, maka dari itu beberapa waktu lalu itu kan juga ada selisih hasil survei pemilu. Jadi ada di TVA dia memenangkan calon nomor satu misalkan. Nah, hasil di TV B memenangkan calon kedua. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena lembaga survei tersebut yang error itu dia sifatnya cherry picking gitu, hanya mengambil sampel dari orang-orang yang memilih misalnya kandidat nomor 2 misalnya gitu, sehingga yang ditampilkan ya pemenangnya adalah nomor 2 karena dia sampelnya adalah pemilih dari
nomor dua itu tadi tidak mewakili seluruh populasi. Terus dalam pengambilan sampel tadi kan ada yang namanya populasi, ada sampel. Populasi itu misalnya yang datang ke event kalian itu 1.000 orang, gitu kan? Itu populasi. Tetapi ketika mau bagi-bagi kuesioner, itu nggak mungkin kalian bagiin ke 1.000 orang. Tapi kalian bisa ambil sampel minimum. Sampel minimum itu misalnya dari 1.000 orang itu 278 yang kalian jadikan sampel. Itu. Nah, nanti kalian misalnya ada 10.000 orang, berarti ada 370. Kalau ngomongin tentang sampel ini, kalian bisa membayangkan misalnya masak satu kuali sop untuk mencicipi rasanya itu kalian kan cuma perlu mengambil 1 sendok. Nah, populasi itu ibaratnya sop dalam satu kuali. Nah, 1 sendoknya adalah sampel kalian. Gitu. Terus ada yang namanya systematic random sampling. Nah, ini apa lebih detail lagi ya, lebih complicated, sedikit lebih complicated. Kalau tadi random itu kan suka-suka. Jadi semua orang punya kesempatannya yang sama. Nah, kalau sistematik ini dia sifatnya dia acak tapi punya sistem. Jadi misalnya di setiap orang itu dikasih nomor. Jadi ada misalnya kamu punya sampel 100 orang. Nah, 100 orang itu dikasih nomor dari 1 sampai 100. Nah, misalnya kalian acak nih, kalian pilih orang yang ada di hitungan ganjil gitu. Nah, itu merupakan systematic random sampling. Terus ada juga yang namanya stratified random sampling. Ini berdasarkan kategori tertentu, strata itu. Misalnya sampling ini bisa dipakai, misal perusahaan pengen tahu pendapat berdasarkan apa namanya tingkat ekonomi seseorang, pengen tahu terkait reputasi perusahaan itu berdasarkan mungkin bisa tingkat pendapatan, bisa tingkat apa namanya pendidikan itu bisa. Jadi kayak strata, kategori tertentu. Terus ada yang namanya cluster. Cluster itu dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Kan cluster itu kan kelompok kan. Biasanya berdasarkan geografis. Misalnya survei di kecamatan. Kecamatan untuk bisa melihat atau mengetahui opini publik tentang kebijakan suatu daerah. Tuh. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini masih banyak nih. Belum? Nggak apa-apa kalau mau menyela, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus tadi kan random sampling. Sebenarnya sampling ini kalian pelajari juga di mata kuliah metode penelitian, metode penelitian kuantitatif. Nah, sehingga nanti bisa diperdalam ke situ. Nah, at least kalian dapat sekilas, sehingga nanti ketika riset humas, kalian bisa menentukan seperti apa sih cara pembuatan sampelnya. Nanti ini penjelasan tentang sampling ini yang detailnya saya bagiin aja lewat PDF kali ya. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk penjelasan lebih detailnya. Jadi kan kalau saya apa sekali doang gini nanti kalian lupa. Terus kalau mau cari tahu lagi nanti susah lagi. Nah, nanti biar bisa dibaca ulang. Terus setelah sampling, tadi kan ada sampling random,
Terus ada juga yang non-random. Kalau tadi kan random kan acak. Kalau non-random itu terstruktur. Cenderung dia tidak, dia lebih eh, apa, tidak sistematis gitu. Jadi misalnya apa namanya, kalian punya ketemu sama orang dalam suatu event. Nah, kemudian mereka jadikan sebagai volunteer untuk sampel. Nah, mereka bisa disebut sebagai sampel relawan. Tuh. Terus selain sampling, selain menggunakan metode sampling, kalian juga bisa apa namanya? Oh, hal yang perlu diperhatikan ketika membuat sebuah riset dalam BR itu adalah pembuatan kuesioner. Nah, tadi di dalam membuat kuesioner itu harus tahu dulu tujuannya apa. Tadi kan balik lagi ke awal, tujuan dari pembuatan riset itu apa. Terus setelah itu siapa yang ditarget dari riset itu? Misalnya karyawan internal perusahaan atau mungkin publik eksternal atau adalah pengunjung pengunjung dari event yang kalian lakukan. Nah, itu siapanya harus jelas. Terus jenis pertanyaan diajukan, pengumpulan data. Nah, terus yang tips selanjutnya dalam merancang kuesioner, bikin sesingkat mungkin. Usahakan kuesioner itu singkat dan padat. Idealnya bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit. Terus gunakan pertanyaan tertutup atau structure. Misalnya, seberapa puas Anda dengan layanan kami? Nah, nanti ada pilihannya, sangat tidak puas, netral, puas, sangat puas. Nah, itu pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka kan, misalnya, apakah Anda puas dengan pelayanan kami? Mengapa? Nah, itu terbuka. Kalau ini tadi tertutup. Kalau kuesioner harus tertutup. Terus hindari terlalu banyak pertanyaan terbuka karena butuh waktu lama untuk mengisi dan disuruh dianalisis secara statistik, data statistik. Nah, nanti saya akan bagikan contoh kuesioner survei persepsi publik terhadap komunikasi perusahaan. Nah, terus saya bagikan juga materi tentang riset ini dari awal sampai akhir ya. Jadi dalam bentuk PDF nanti kalian bisa buka kembali. Itu sama contohnya. Jadi contoh-contoh ini, contoh riset ini tidak cuma bisa kalian pakai untuk membuat riset PR aja, tapi bisa juga menjadi acuan bagi kalian misalnya suatu saat mau bikin apa namanya, tugas akhir gitu yang kuantitatif. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ini sepertinya hadir semua ya hari ini. Ada yang nggak hadir nggak ya? Sebentar saya cek ya.
Ini saya absen dulu. Egi, Andini, Ada, Bu. ada ya. Oke, thank you. Andini ada. Elizabeth Hadir, Bu. hadir. Ahmad Zaidan hadir ya. Eh, Zaidan tadi ada. Mana ini? Menghilang. Terus Natasha. Hadir, Bu. Oke, thank you. Ina Yulistiawati. Hadir, Bu. Ya, terus Kenia. Hadir, Bu.